setelah punya anak itu bukan takdir. And that is exactly the sign that we don't manage our time good enough. Hi, I'm Vivi Wijaya, a former beauty pageant title holder who's now proudly a mom of 2. Aku punya bisnis bareng suami and still manage to have my me time. Ngelakuin hobi dan hal yang aku suka tanpa pakai sus. Bukan karena hidup aku lebih mudah, tapi karena aku pelan-pelan belajar ngatur waktu. Aku pernah di fase capek banget rasanya. Kayak 24 jam tuh gak cukup. Ngurus anak, kerja, urusan rumah, you name it. Berujung ansos karena aku gak pede lihat diri aku sendiri. Kayak, kok aku sekarang jadi gini ya? Padahal saat itu mungkin aku cuman lagi ada di fase penyesuaian. I believe bukan karena kita males, cuman kita belum nemu aja cara yang works untuk fase hidup kita yang sekarang. Seberapa sering kita bilang, ya mana bisa, kan sekarang aku udah punya anak. Waktu kita diajakin olahraga atau sekedar ngopi cantik. No. Stop nyalahin anak and start pegang kendali atas waktu kamu sendiri. Sebagai referensi, aku punya 2 anak. Satunya cewek usia 5 tahun dan satunya cowok usia 1 tahun. I have my support system at home. Aku punya suami yang mau hands on. Dan di luar rumah, aku juga punya moms, both my mom and my mom-in-law yang available 24/7, taking care of my kids. Asalkan ada janjian. Balik lagi ke manajemen waktu. Aku juga punya ART pulang pergi supaya aku tetap bisa prepare nutritious food for my family. So here's how I manage my time yang simple and benar-benar works buat aku. Number 1, set priority. Catat semua to-do list orang serumah. Number 2, cocokin semua to-do listnya. Jadi bisa diurutin tuh. Pagi, jadwal yang tetap kita set sebagai prioritas untuk dicocokin jadwal orang tua dan juga anak. Mulai ribet ya? Oke, gue kasih contoh. Misal nih, yang gede kan sekolah pagi jam 8. Means aku harus bangun 2 jam sebelumnya untuk nyiapin sarapan dan bantuin dia beberes. Si bapak bertugas nganterin si sulung ke sekolah dan juga jemput dia pas pulang. After dropping her off at school, he can go to gym. Atau aku biasanya nitipin belanja groceries di pasar. Pokoknya productive in his way sambil nungguin si princess pulang sekolah. Meanwhile me at home, aku beresin si kecil mulai dari makan, mandi, dan juga berjemur. Then I just go straight to the office untuk nitipin anak bungsu gua ke mama, cause it's also his time to nap. And here's come my me time. Aku bisa gym to stay active and also healthy, boosting up the dopamine. So, aku bisa beraktivitas lebih bersemangat dan lebih cepat daripada aku kalau nggak gym sebelumnya. After gym, aku ke kantor untuk defrost makanan and ready to cook for lunch. And the rest of the day has been easier karena jadwal siang sampai ke malam kayak nggak ada waktu lagi untuk mau ngejar apa. Dan dengan gampangnya kita bisa selipin waktu deh buat kita skincare. Number 3, aku tahu ini paling simple tapi paling sulit untuk dilakukan. Bangun dan tidur di jam yang teratur. I'm also struggling with this. To be honest, ibu-ibu mana yang kalau udah tiba waktu malam anaknya udah tidur, udah hening, nggak scroll handphone dan mengorbankan jam tidurnya. But this is very important. You sleep well, mood kamu lebih stabil, otak juga nggak lemot, dan kamu juga nggak gampang capek. Jadi fokus dan produktivitas kamu itu bisa meningkat. Bonusnya, kulit kamu juga makin glowing. Aku tahu rasanya ngaca dan gak suka lihat diri sendiri setelah punya anak. Juga pernah di fase ya nerima aja kalau memang ini hidup aku sekarang. But trust me, kamu tuh gak hilang. Kamu cuma lagi adaptasi ke fase hidup kamu yang baru. You don't have to become a perfect mother everyone dream of. Yang bisa semuanya sendiri tanpa bantuan orang lain. Meskipun emang kamu bisa. But for what? Why not we teach our kids about teamwork? Sampai udah mentok banget. I think I'd like to hire driver more than a nanny because my priority is can always hands on my kids most of the time. So pelan-pelan aja atur ulang waktu kamu. So kalau kamu relate dengan cerita ini, coba komen deh karena aku pengen dengar cerita kamu juga. Kita sama-sama belajar di sini. And please support this channel as it is my first breakthrough video on YouTube. So subscribe. I'll see you next week.